Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Syarh Sunnah karya besar Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wal bid'atu zaharat hiya kufrun billahil azim, wa man qala biha fahuwa kafirun billahi la syakka fihi man yu'minu birraj'ati. Wa yaqulu Ali ibn Abi Talib hayyun wa sayarji'u qabla yaumil qiyamah. Wa Muhammad ibn Ali wa Ja'far ibn Muhammad wa Musa ibn Ja'far wa yatakallamuna fil imamati wa annahum ya'lamuna al-ghaiba fahdharhum fa innahum kuffarun billahil azim. Qala Tu'mah ibn Amr wa Sufyan ibn Uyainah, man waqafa inda Uthman wa Ali fahuwa syi'i, la ya'dil wa la yukallim wa la yujalis, wa man qaddama Aliyan ala Uthman fahuwa rafidhi, qad rafadha athara ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa man qaddama al-arba'ata ala jami'ihim wa tarahhama ala al-bakin wa kaffa an zalalihim fahuwa ala tariqil istiqamati wal huda fi hadzal bab. Dan bid'ah yang muncul terkadang kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti barang siapa yang mengatakan dengan bid'ah tersebut bisa saja dia kafir tanpa diragukan, seperti orang yang beriman dengan adanya raj'ah dan mengatakan Ali bin Abi Talib itu masih hidup dan akan kembali sebelum kiamat. Kemudian Muhammad ibn Ali dan Ja'far ibn Muhammad serta Musa ibn Ja'far, dan mereka membicarakan soal imamah dan mereka mengetahui yang gaib, maka hati-hati dari mereka, karena sesungguhnya mereka telah kufur dengan Allah. Berkata Tu'mah ibn Amr dan Sufyan ibn Uyainah, barang siapa yang tawakuf, diam, tidak memberikan sikap terhadap Uthman dan Ali, maka dia seorang Syiah, tidak perlu mendapatkan keadilan, tidak perlu diajak bicara dan tidak perlu duduk dengannya. Barang siapa yang mendahulukan Ali dibandingkan Uthman, maka dia Syiah Rafidhah, karena dia telah berusaha lari daripada asar sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang mendahulukan al-arba'ata, maksudnya Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, ala jami'ihim, atas semuanya, kemudian berusaha mendoakan kebaikan kepada yang sisanya dan diam dari anzalalihim, kesalahannya, maka dia telah berada di atas jalan istiqamah dan petunjuk pada bab ini. Was sunnatu an tashhada lil asyaratil ladzina syahida lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jannah. Dan termasuk kaidah ahli sunnah adalah engkau menyaksikan terhadap 10 orang yang telah disaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan surga,
annahu min ahlil jannata la syakka fihi, bahwa mereka termasuk ahli surga yang tidak ada keraguan padanya. Baik. Di sini muallif rahimahullahu taala ingin menjelaskan kepada kita tentang penyimpangan orang-orang Syiah, khususnya Syiah Rafidhah, Syiah Imamiyah atau Syiah Itsna Asyariyah, yang menetapkan 12 imam bagi mereka dari turunan Ali, dari jalur Husain ibnu Ali radhiyallahu anhu sampai kepada Muhammad Hasan al-Ashkari, yang mereka sangkakan akan muncul di akhir zaman sebagai Al-Mahdil Muntazar. Nah, di antara keyakinan orang-orang Syiah itu salah satunya adalah keyakinan tentang raj'ah, bahwa Ali itu masih hidup dan akan kembali muncul di akhir zaman sebelum kiamat. Dan ini tentu pemahaman yang menyimpang. Kenapa mesti Ali yang masih hidup? Kenapa enggak Nabi saja sekalian? Dari sini mustahil akan bertabrakan dengan nas-nas bahwa orang mati itu tidak mungkin kembali. Sebagaimana hadis tentang Abdullah ibn Haram ketika meninggal, kemudian Abdullah ibn Haram minta kepada Allah untuk dihidupkan kembali supaya bisa berperang kedua kalinya dan bisa kedua kalinya mati syahid. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tidak mungkin orang mati hidup lagi. Mustahil orang yang sudah mati itu hidup lagi, kata Allah. Minta yang lain saja. Maka Abdullah ibn Haram mengatakan, kalau begitu sampaikan kondisiku di sisimu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya inda rabbihim yurzakun. Jangan kau sangka orang-orang yang mati syahid itu mati. Tidak, mereka hidup dan mereka mendapatkan rizki di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya mustahil orang sudah mati hidup lagi. Ataupun keyakinan mereka annahum ya'lamunal ghaib, mereka itu menyangka bahwa imam-imam mereka itu mengetahui kegaiban. Bahkan yang lebih parah, mereka mengetahui kapan mereka mati. Dan tentu ini mudah kita bantah. Kalau memang imam-imam Syiah itu mereka paham dan mereka mengetahui kapan mereka meninggal, tentu Ali radhiyallahu anhu tidak akan berangkat pagi itu untuk sholat subuh kalau seandainya Ali tahu bahwa dia akan dibunuh. Kenapa dia nekat keluar? Tahu dia akan dibunuh oleh Abdurrahman bin Mulzam. Atau kalau memang Husain itu tahu dia akan dibunuh oleh pasukan Ubaidillah, tentu dia tidak akan berangkat dari Madinah ke Kufah. Itu sama dengan menyerahkan diri untuk kematian, kan gitu. Mustahil. Sama dengan bunuh diri namanya. Dari sini menunjukkan bahwa mereka tidak tahu yang gaib dan mereka tidak tahu kapan mereka mati. Hanya sangkaan orang Syiah saja dalam rangka melebih-lebihkan imam-imam mereka. Kemudian juga di sini, barang siapa yang tidak bisa diam tawakuf terhadap Utsman atau Ali, apakah Ali dulu yang menjadi khalifah ataukah Utsman? Okelah, saya sepakat Abu Bakar nomor 1, Umar nomor 2, giliran nomor 3 ini apakah Utsman ataukah Ali dalam kekhilafahan? Ini orang Syiah nih. Kalau ragu-ragu tentang khilafah bahwa Utsman yang ketiga ataukah Ali yang ketiga, berarti Anda Syiah. Karena ahli sunnah menetapkan bahwa Utsman itu urutan ketiga berdasarkan kesepakatan. Adapun keutamaan, bukan khilafah ya, keutamaan lebih utama mana Ali ataukah Utsman, bukan masalah khilafah. Itu menjadi khilaf para ulama. Tapi kalau sudah menjadi khilafah, bicara soal khilafah, maka Utsman itu khalifah ketiga. Sepakat kaum muslimin. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga di sini dikatakan, dan siapa yang masih nekat mendahulukan Ali dibandingkan Utsman dalam kehilafahannya, ini sudah Rafidhah namanya. Sudah Syiah Rafidhah. Bahkan sebagian mereka bukan hanya lebih utama dibandingkan Utsman, bahkan lebih utama dibandingkan Abu Bakar dan Umar lagi.
bahwa Abu Bakar, Umar dan juga Utsman merebut kekuasaan Ali. Itu lebih parah lagi itu. Dan itu keyakinan mereka. Makanya mu'allif rahimahullah ta'ala menutup kata-katanya, barang siapa qaddamal arba'ata ala jami'ihim, mendahulukan khalifah yang keempat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, kemudian setelah mereka, maka anda sudah benar jalannya. Fahuwa ala tariqil istiqamati wal huda fi hadzal bab. Maka anda sudah melalui jalannya, jalan kebenaran dan petunjuk. Kemudian mu'allif mengatakan was sunnatu an tashhada lil asharati alladzina syahida lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jannah annahum min ahlil jannah la syakka fihi. Dan termasuk daripada akidah ahli sunnah adalah kita menyaksikan bahwa ada 10 sahabat yang dijanjikan, yang disaksikan bagi mereka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sorga, dan mereka termasuk penduduk sorga dan tidak ragu-ragu di dalamnya. Taib, siapa mereka? Secara singkat, al-asharatu al-mubashshiruna bil jannah. Yang pertama adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Masyhur keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Nama beliau adalah Abdullah ibn Abi Kuhafa, Utsman ibnu Amir ibn Amr ibn Ka'ab, dan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fihr ibn Malik ibn Nadhr ibn Kinana. Jadi berjumpa nasabnya dengan Nabi di Marrah ibn Ka'ab. Kalau diurut dengan nasab Nabi, maka ketemu dengan Marrah ibn Ka'ab, nasabnya Abu Bakar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahwa Abu Bakar itu manusia terbaik setelah Nabi. Ingat, Abu Bakar itu manusia terbaik setelah Nabi. Dan itu pernah ditanyakan oleh Amr ibn As radhiyallahu an. Amr bin As radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasul tentang manusia yang paling dicintai Nabi. Amr bin As ini kan punya harapan, dia bertanya seperti itu, maksudnya Rasul menjawab kamu, gitu maksudnya. Makanya dia bertanya, Rasul, siapa sih yang paling kau cintai dari manusia itu? Harapan Amr kamu, karena dia yang bertanya seperti itu. Tapi rupanya lain yang ditanya, lain pula yang dijawab. Kata Rasul, manusia yang paling aku cintai Abu Bakar. Kata Amr, okelah itu kan manusia yang paling dicintai lah Aisyah radhiyallahu anha. Kata Amr, okelah itu kan perempuan. Laki-laki siapa wahai Rasul? Dia sangka Rasul akan mengisyaratkan kepada dirinya. Tapi Rasul mengatakan abuha, bapaknya. Maksudnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian kata Amr, siapa lagi setelah Abu Bakar? Kata Rasul, Umar. Kemudian siapa lagi setelah Umar? Utsman. Kemudian siapa lagi setelah Utsman? Ali. Bingunglah Amr ini, loh saya nomor urut keberapa gitu. Ya. Tapi pertanyaan Amr ibn As ini menunjukkan jawabannya adalah manusia yang paling dicintai ya Rasul adalah Aisyah, dan dari kalangan laki-laki adalah abuha, bapaknya, maksudnya Abu Bakar. Dari sini kita ketahui bahwa Abu Bakar adalah manusia pertama dari seluruh sahabat Rasul yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajar, karena Abu Bakar ini orang yang paling banyak income terhadap Islam. Bahkan kalau kita melihat sejarah, tidak ada yang satu keluarga masuk Islam kecuali Abu Bakar di zaman itu maksudnya. Kalau di zaman itu kan ada sahabat mungkin suaminya masuk Islam, istrinya tidak, anaknya masuk Islam, orang tuanya tidak, orang tuanya masuk Islam, anaknya pula tidak, gitu. Tapi Abu Bakar ini semua satu keluarga masuk Islam dia. Abu Bakar itu, dia, istrinya, ibunya, ayahnya, anaknya, semua masuk Islam. Dan ini keistimewaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di antara seluruh para sahabatnya. Bahkan Nabi SAW suatu ketika pernah bertanya di hadapan para sahabat, siapa yang hari ini di antara kalian berpuasa? Tidak ada yang menjawab kecuali Abu Bakar. Ana ya Rasulullah.
siapa yang hari ini di antara kalian mengunjungi orang sakit? Tidak ada yang jawab kecuali Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, siapa yang hari ini di antara kalian yang mengikuti jenazah sampai ke kuburan? Tidak ada yang jawab kecuali Abu Bakar, saya wahai Rasul. Kemudian kata Rasul, siapa di antara kalian yang hari ini memberi makan fuqara wal masakin? Tidak ada yang jawab kecuali Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Maka Nabi SAW, siapa yang memiliki 4 hisal dalam satu hari, wajabat lahul jannah. Siapa yang memiliki 4 perkara ini dalam satu hari, maka dia wajib masuk surga. Jadi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu terulang-ulang kalimat jaminan masuk surga dari lisan Nabi SAW. Baik dalam satu redaksi hadis dengan 10 sahabat yang dijadikan masuk surga, ataupun hadis-hadis yang terpisah, Rasul selalu menghubung-hubungkan Abu Bakar dengan surga. Contoh umpamanya ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mendengar Rasul bicara tentang pintu-pintu surga. Kemudian Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, adakah satu orang bisa masuk dari semua pintu surga? Maka Rasul mengatakan ada, dan saya harap itu engkau. Ya, saya harap itu engkau. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, luar biasa. Dia pernah menginfakkan semua hartanya. Bahkan Abu Bakar itu sudah menjadi teman Rasul baik sebelum Islam ataukah setelah Islam, baik dalam perjalanan hijrah ataukah sampai di kota Madinah, baik dalam peperangan sampai wafatnya Nabi SAW, Abu Bakar tetap di samping Nabi SAW. Lihat kuburannya di samping Nabi. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Yang kedua, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar ibn Khattab ibn Naufal ibn Abdul Uzza. Dan Umar ibn Khattab radhiyallahu an adalah orang kedua setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Umar itu dikenal dalam Islam sebagai rajulun mulham. Ide-idenya itu selalu menurunkan wahyu. Contoh umpamanya, suatu ketika Umar ini pernah merenung soal khamar. Walaupun dia dulunya pemabuk, kemudian setelah dia masuk Islam dia berhenti tidak minum lagi, tapi dia selalu mempertimbangkan soal khamar itu. Sehingga suatu hari dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, Allahumma bayyin lana bayanan syafian fil khamri. Ya Rabb, jelaskan kepadaku tentang hukum khamar yang bisa memuaskan hatiku, kata Umar. Akhirnya setelah berdoa seperti itu turun ayat bahwa khamar itu ada manfaatnya tetapi lebih banyak madaratnya. Ya, memang ada manfaatnya tetapi madaratnya lebih besar gitu ya. Umar tidak puas dengan jawaban itu. Dia berdoa lagi, ya Allah, jelaskan tentang hukum khamar itu. Macam mana tuh? Yang jelas-jelas memuaskan jawabannya kepada hatiku. Tiba-tiba turun lagi ayat yang membatasi minum khamar. Kalian boleh mabuk tapi jangan ketika sholat. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan dekat-dekat sholat dan engkau sedang mabuk. Tapi di luar sholat silakan mabuk. Ya. Tapi kalau mau sholat jangan mabuk. Nanti kalau sedang sholat mabuk, apa yang dibaca kan? Kita tidak tahu. Nanti nyerocos yang tidak jelas kan ketika sholat kalau dia mabuk. Tapi Umar tidak puas, sampai ketidakpuasannya dia berdoa lagi, kemudian turun lagi, mutlak khamar diharamkan sampai kiamat. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamar dan kawan-kawannya adalah rijsun, kotoran, termasuk perbuatan setan. Jauhi agar kalian beruntung. Maka sejak itu khamr diharamkan selamanya. Karena apa? Doanya Umar. Dia itu mulham. Termasuk ayat hijab turun karena Umar juga. Termasuk juga maqam Ibrahim. Umar meminta kepada Rasul, kalau habis sholat, kalau habis tawaf itu, bagaimana kalau maqam Ibrahim itu dijadikan tempat sholat? Maka turun ayat wattakhidu min maqami Ibrahima musalla. Turun ayat ini sehingga setiap habis tawaf
sunnah tawaf, sunnah solat, sunnah tawaf di belakang makam Ibrahim. Itu keinginan Umar. Dan dulunya makam Ibrahim itu kan lengket dengan Ka'bah. Kemudian Umar meminta kepada Rasul untuk dipisahkan dari Ka'bah. Subhanallah. Kita tahu orang-orang jahiliyah itu, mereka kan para penyembah berhala kan. Batu macam-macam mereka sembah. Tapi mereka luput menyembah makam Ibrahim. Mereka luput menyembah makam Ibrahim. Kenapa? Hikmahnya adalah ketika Nabi SAW salat di belakang makam Ibrahim, orang-orang jahiliyah tidak mengatakan, lihat itu dulu bekas patungku, patung kami, kenapa dia sembah, kan itu ya. Lah, itulah hikmahnya kenapa Allah meluputkan orang-orang jahiliyah tidak menyembah makam Ibrahim. Coba. Karena setelah makam Ibrahim dipisahkan dengan Ka'bah, digeser ke belakang, maka disunahkan solat di belakangnya. Ini karena siapa? Umar ibn Khattab. Makanya dia rajulun mulham. Kalau ngomong itu turun wahyu gitu Umar itu. Ya. Bahkan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu satu-satunya sahabat yang ditakuti syaitan atas lisan Nabi. Jadi suatu ketika Nabi SAW sedang memberikan ceramah di hadapan kaum wanita, ibu-ibu, mama gitu ya. Datang Umar, buyar tuh mama tuh. Ketakutan dengan Umar, langsung lari ke belakang rumah, sembunyi di balik dinding. Kemudian Umar marah dan mengatakan, ada apa dengan kalian? Kenapa kalian takut denganku dan tidak takut dengan Nabi? Maka para umat di balik tembok mengatakan, ya karena engkau kasar, Nabi lembut, makanya kami tidak takut, katanya. Ya. Kemudian Rasul mengatakan, ya Umar, kata Rasul, apabila engkau berjalan di satu jalan, setan pula di jalan yang sama, setan yang nyingkir karena ketakutan. Rasul tidak melihat setan, Umar pun tidak melihat setan, tapi Jibril kasih tahu bahwa kalau Umar berjalan di satu jalan, setan berjalan di jalan yang sama, setannya yang nyingkir. Hebat tuh auranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau antum kan setannya yang jalan, antumnya yang nyingkir. Atau ketemu salaman, kapan kerjasama kita? Subhanallah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi begitulah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan ingat, masuk Islamnya Umar itu izzan lil Islam, menjadi kemuliaan bagi Islam. Karena yang tadinya para sahabat itu sembunyi-sembunyi sholat, berani terang-terangan. Kenapa? Kalau ada apa-apa lapor Umar. Kan itu ya, jadi backing Umar itu. Makanya dikatakan fathan lil Islam, masuknya Umar itu jadi pembuka Islam. Karena bagaimanapun Umar sangat disegani dan ditakuti orang-orang Quraisy. Ini Khalifatul Islam yang kedua dari 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kita singkat-singkat saja. Kemudian Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Ini orang yang ketiga. Satu hari Ali radhiyallahu anhu ketika jadi khalifah di Kufah, datang seorang laki-laki bertanya soal Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Dikiranya Ali akan mencela Utsman. Tiba-tiba Ali radhiyallahu anhu malah memuji Utsman dan mengatakan, dzakar rajul yud'a fi mala'il a'la bi dzi nuraini. Itulah laki-laki yang dipanggil dari atas langit, kata Rasul, sebagai orang pemilik dua cahaya. Maksudnya dua cahaya di sini karena menikahi dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sejak zaman Adam sampai yang terakhir mati manusia yang pernah menikahi dua putri Nabi kecuali Utsman. Pertama menikah dengan Ruqayyah putri Nabi. Ruqayyah meninggal, dia menikahi adiknya Ummu Kulthum radhiyallahu anha. Kemudian Ummu Kulthum meninggal dunia, kata Rasul, ya Utsman, kalau aku punya anak perempuan yang ketiga, aku nikahkan juga denganmu, katanya. Tapi habis stoknya, masalahnya nggak ada lagi. Karena Fatimah dinikahi Ali, kemudian Zainab menikah dengan Amr ibn As, Abul As ibn Rabi, ya kan? Udah nggak ada lagi. Tapi Rasul mengatakan seperti itu tanda sayangnya Rasul kepada Utsman, ya, karena Rasul itu sangat memuliakan akhlaknya Utsman. Suatu hari Rasul itu sedang berdiri, sedang duduk. Abu Bakar masuk, betisnya tersingkap, tidak ditutup. Kemudian Umar masuk, betisnya tetap tersingkap, tidak ditutup. Utsman masuk, betisnya ditutup. Jadi Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah,
Kok ada apa? Abu Bakar masuk, betismu kau biarkan tersingkap. Umar masuk, betismu kau biarkan tersingkap. Utsman masuk, betismu kau tutup, katanya. Kata Nabi SAW, ya Aisyah, bagaimana aku tidak malu dengan manusia yang para malaikat malu dengannya? Kaifala astahi mimman yastahi minhul malaika. Bagaimana aku tidak malu yang malaikat saja malu kepada dia? Aku malulah kan itu. Makanya aku tutup betisku. Lihat bagaimana Nabi SAW sangat memuliakan Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Dan Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu dikenal infaknya, sangat dermawan, sampai ketika perang Tabuk seolah-olah Tabuk itu milik dia, karena dalam perang Tabuk dialah manusia terbanyak yang menginfakkan hartanya. Sampai-sampai Rasul mengatakan, ya Utsman, ma dharraka ma amilta ba'da hadzal yaum. Wahai Utsman, tidak ada yang memadaratkan dirimu, kau infak terlalu banyak setelah hari ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah Utsman adalah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali adalah orang yang pertama masuk Islam dari kalangan anak kecil, dan dia yang mengorbankan nyawanya saat Rasul hijrah. Bayangkan, Ali diletakkan fi firashil maut, di kasur kematian oleh Nabi saat hijrah tuh. Bisa saja orang-orang yang mengepung rumah Rasul kan langsung membakar rumah atau menghujani panah dengan tombak kan. Tapi Nabi SAW sangat yakin bahwa Ali tidak mungkin disakiti. Kenapa? Karena Ali itu anak pembesar Arab, Abu Talib. Makanya Rasul dengan yakin bahwa Ali tidak akan dibunuh. Ketika itu kenapa kemudian Ali tidak diikut sertakan hijrah dengan Nabi? Karena Nabi SAW itu masih banyak hutang, di mana barang-barang titipan orang-orang Arab itu masih ada di rumahnya. Jadi seolah-olah Rasul ingin mengatakan kepada Ali, wahai Ali, sepeninggalnya, seperginya aku dari Mekah, tolong barang-barang ini kembalikan kepada pemiliknya. Kenapa? Karena rumah Khadijah, rumah Nabi SAW itu menjadi rumah penitipan orang-orang jahiliyah sejak Rasul masih belum diangkat jadi Nabi sampai Rasul diangkat jadi Nabi. Kenapa? Karena Rasul dikenal dengan Shadiqul Amin, orangnya jujur dan dipercaya. Makanya sampai pun Rasul jadi Nabi, tetap saja mereka walaupun benci, tapi kalau mereka safar, takut barang mereka hilang, maka dititipkan di rumah Nabi. Itu alasan kenapa Ali tidak boleh ikut hijrah bersama dia, disuruh mengembalikan titipan-titipan orang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah Ali radhiyallahu an adalah Talha ibn Ubaidillah. Ini termasuk as-sabiqun al-awwalun yang dikatakan oleh Nabi SAW, siapa di antara kalian yang ingin mengetahui seorang yang mati syahid, inilah orangnya. Inilah orang yang mati syahid berjalan. Maksudnya Talha ibn Ubaidillah radhiyallahu an. Dan Talha dikenal keberaniannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza. Kemudian yang nomor 6, Sa'id ibn Zaid. Sa'id ibn Zaid ini menikah dengan adik Umar ibn al-Khattab, Fatimah. Bahkan dikatakan penyebab masuk Islamnya Umar disebabkan Sa'id ibn Zaid ini. Ayahnya seorang Hanafiyah. Jadi ayahnya Sa'id seorang Hanafiyah. Hanafiyah itu maksudnya tidak menyembah berhala. Seperti Waraqah ibn Naufal kan tidak menyembah berhala tuh. Jadi ada beberapa orang di zaman jahiliyah itu, mereka tidak mau menyembah berhala, masih berpegang kepada agama Ibrahim yang disebut dengan Hanafiyatus Samha. Salah satunya ayahanda daripada Sa'id ibn Zaid ini. Dia tidak pernah menyembah berhala. Ketika dia ke Syam, kemudian dihabarkan akan kemunculan seorang nabi, dia pun balik lagi ke Mekah. Tapi di tengah jalan kemudian dia meninggal dunia. Tapi sebelum meninggal dunia dia berdoa kepada Allah dan mengatakan, kalaupun aku tidak berjumpa dengan nabi tersebut, ya Rabb, tolong anakku perjumpakan dengan nabi itu. Akhirnya anaknya namanya Sa'id ibn Zaid masuk Islam karena doa ayahnya, dan menjadi satu di antara 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga, Sa'id ibn Zaid. Kemudian nomor 7, Zubair ibn Awam, putra daripada Safiyah, hawariyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya sahabat yang kalau menunggang kuda dalam perang, tangannya tidak pernah memegang pelana, tapi memegang 2 pedang. Jadi kudanya itu lari sendiri. Ya, ini Zubair bin Awam ini, kalau naik kuda itu dia tidak dipegang pelananya,
dia pegang dua pedang gitu, dia naik di atas kuda, dia bisa memacu kudanya. Tuh kehebatan siapa? Zubair ibn Awam sampai dijuluki Farisul Islam. Karena sejak kecil Safiyah itu mendidik Zubair bin Awam itu keras sekali. Sampai ketika masih kecil belum balik, orang-orang jahiliyah itu kan mereka di zaman itu kan kalau kencing atau buang hajat kan menjauh ke padang pasir. Ya. Kadang-kadang oleh Safiyah ini, Zubair kecil ini betul-betul dilatih keberanian, diantar ke tengah padang pasir, ditinggal. Biar dia berak di situ, kencing di situ kan. Kadang menangis, ditinggal ibunya, sengaja dilatih keberanian, diintip dari jauh gitu kan. Oh, kalau sekarang anak-anak gitu ditaruh di pohon mangga nggak jadi kencing tuh. Ketakutan kan gitu ya. Karena terbiasa di kamarnya sudah ada toilet kan, udah nggak takut lagi. Tapi begitulah Safiyah mengajarkan Zubair ibn Awam menjadi pendekar hebat dalam Islam sampai menjadi hawariyu Nabi SAW. Kemudian di sana yang nomor 8 ada Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Abu Ubaidah ibnul Jarrah yang dikenal sebagai pemimpin Islam. Di zaman Umar bin Khattab dia menjadi pemimpin pasukan dalam menghadapi perang Qadisiyah dan dimenangkan bersama Khalid bin Walid. Tetapi di zaman Rasul ada peristiwa yang membuat Abu Ubaidah itu sedih sepanjang masa. Kenapa? Karena saat perang di masa Nabi SAW dia harus berhadapan dengan ayahnya. Ayahnya kafir, ikut pasukan Abu Jahal. Sementara ayahnya mengincar dia, dia selalu lari, mengincar dia, lari lagi, sampai pada suatu ketika dia berhadapan dengan Rasul. Dia tidak tega dengan Nabi. Akhirnya dia mengatakan, ya Rasul, biar ku hadapi ayahku. Dengan terpaksa dia membunuh bapaknya dalam peperangan. Akhirnya dia sedih. Dia sedih karena membunuh bapaknya dalam peperangan dan boleh memerangi ayahnya dalam sebuah peperangan kalau dia kafir harbi. Ingat, kafir yang boleh diperangi itu kalau harbi, memerangi. Tapi kalau dia kafir musta'man, kafir ahdi, atau kafir dhimmi, itu tidak boleh diperangi. Jadi Abu Ubaidah ini membunuh bapaknya karena memerangi Nabi masalahnya. Tapi kalau tidak memerangi tidak boleh. Makanya ada sahabat yang ke-9 namanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an itu juga ditentang ibunya, tapi kan tidak dibunuh ibunya walaupun ibunya kafir. Tapi Sa'ad tetap berbuat baik kepada ibunya sampai suatu hari ibunya itu ngancam kepada Sa'ad, ya Sa'ad, kalau engkau tidak murtad aku akan bunuh diri. Dengan cara apa? Dengan cara tidak makan. Akhirnya betul-betul tidak makan sampai akhirnya lemah, lelah, letih, sampai akhirnya pingsan dan hampir mati. Dengan harapan Sa'ad bin Abi Waqqas ini mau kembali kepada agama jahiliyah, tapi rupanya Sa'ad beda pula dengan niat ibundanya. Dia malah ngomong sama ibundanya, ya ummi, wahai ibuku, kalau Allah berikan 100 nyawa di badanmu, kau keluarkan satu-satu nyawa itu, mati hidup lagi, mati hidup lagi, mati hidup lagi, agar aku meninggalkan agama Muhammad. Demi Allah aku tidak akan meninggalkan agama Muhammad. Melihat kegigihan Sa'ad bin Abi Waqqas, akhirnya nyerah pula ibundanya. Apalagi ketika Sa'ad melihat ibunya kelaparan, kata Sa'ad, kau mau makan silahkan, enggak makan juga silahkan. Akhirnya makan juga karena lapar. Ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas ini, ya, sama-sama kan juga bukan Islam, tapi karena ibunya tidak memeranginya, disayang. Makanya turun setelah itu ayat, wa in jahadaka la an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau orang tuamu memaksa kamu untuk menyekutukan Allah, jangan taati keduanya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetapi tetap kemudian bergaul dengan orang tuamu dengan cara yang baik. Dan yang terakhir Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu an. Abdurrahman ibn Auf ma'ruf, kalau didengar nama Abdurrahman bin Auf berarti kita tertuju dengan kisah tentang persaudaraan Rasul, mempersaudarakan Rasul Abdurrahman bin Auf dengan siapa? Dengan Sa'd bin Rabi. Sama-sama orang kaya. Cuman Abdurrahman bin Auf ketika dia hijrah, kekayaannya semua ditinggal di Mekah. Sehingga ketika sampai ke Madinah betul-betul miskin, hanya menggunakan pakaian di badan saja.
Maka Rasul mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'd bin Rabi. Sa'd bin Rabi ini orang terpandang, banyak kebunnya, banyak rumahnya, dan banyak istrinya. Sampai semua ditawarkan, ya Abdurrahman, aku punya dua kebun, ambil salah satunya. Aku punya rumah, ambil salah satunya. Aku punya 3 istri, kau lihat mana yang lebih cantik, ku ceraikan dia, menikah dengan dia, tunggu masa idahnya, kau menikah dengan dia. Subhanallah. Tapi Abdurrahman bin Auf mengatakan, barakallahu lak wa baraka fi ahlik wa baraka fi malik. Semoga Allah memberkahi dirimu, keluargamu, dan hartamu. Aku tidak butuh itu. Tolong tunjukkan pasar di mana. Akhirnya kemudian Abdurrahman bin Auf ditunjukkan ke pasar tanpa modal. Dia bisa memutar otaknya, akhirnya mampu berniaga dan mampu mendapatkan keuntungan. Berakhir dia menjadi orang paling kaya di kota Madinah. Siapa? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum. Lah ini disebut al-asyaratu al-mubasyiruna bil jannah. Apakah orang-orang yang dijanjikan masuk surga ini cuma 10 orang ini saja? Tidak, banyak. Maksudnya kenapa orang-orang ini disebut al-asyaratul mubasyiruna bil jannah, 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga? Karena terangkum dalam satu redaksi hadis. Ya, jadi 10 sahabat ini disebut 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Saya ulang, karena terangkum dalam satu redaksi hadis. Sebenarnya sahabat-sahabat yang dijanjikan masuk surga banyak. Saya contohkan. Seperti Ukasa ibn Mihsan. Ketika Nabi SAW menjelaskan tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab, berdiri siapa? Ukasa ibn Mihsan, dan mengatakan, ya Rasul, doakan aku termasuk mereka. Maksudnya yang 70.000 itu yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Kata Rasul, anta minhum, engkau termasuk mereka. Sahabat yang lain ikut-ikut berdiri, saya juga wahai Rasul. Maka Rasul mengatakan, la sabaqakum biha Ukasa. Tidak bisa, Ukasa sudah mendahului kalian, katanya. Sudah ditutup pendaftaran, katanya. Cukup Ukasa saja. Ya. Artinya bahwa Ukasa ibn Mihsan disebutkan dia masuk surga. Kemudian contoh yang lain, Abu Lubabah. Ketika ada orang yatim berselisih pendapat dengan sahabat soal tanah. Akhirnya kemudian anak yatim ini mengklaim ini tanah dia. Sahabat ini mengklaim ini tanah dia. Padahal tanah itu tidak banyak yang diklaim anak yatim. Akhirnya bertengkarlah sahabat ini dengan anak yatim itu. Sampailah kepada mahkamah Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan kepada sahabat ini, tolonglah kasihlah, dia kan anak yatim, kasihlah sedikit dari tanahmu, biar dia bisa tinggal di situ. Tapi karena sudah ada konflik, sudah dongkol duluan, sahabat ini tak mau. Ya. Lah kedengaran sama Abu Lubabah radhiyallahu anhu. Maka Abu Lubabah mengatakan kepada Rasul, ya Rasul, bagaimana seandainya aku memiliki kebun penuh dengan dengan pohon kurma? Kalau saya kasihkan kebun dan pohon kurma itu kepada anak yatim itu, kira-kira apa balasan Allah kepadaku? Kata Rasul, anta fil jannah, kamu di sorga, katanya. Maka ketika dia mendengar di sorga, langsung dia datang kepada anak yatim, nak, ambil kebun saya, tinggal kau di situ. Agar itu luar biasa itu sahabat tuh kan. Nah, coba antum gitu, ambil kebun saya. Kata istri antum tuh, gila kau bang, katanya. Itu berapa dulu beli? Digila-gilakan antum di situ. Jadi contohnya Abu Lubabah itu juga salah seorang sahabat yang dijanjikan surga juga. Kemudian Hasan dan Husain, ketika Nabi SAW menimang-nimang keduanya, apa kata Rasul? Keduanya sayyida sababi ahlil jannah. Ini keduanya Hasan dan Husain cucuku, kata Rasul. Dua-duanya kelak akan menjadi pemimpin para pemuda di surga. Rasul mengatakan Hasan dan Husain keduanya menjadi para pemimpin anak muda di surga, kan itu. Dijanjikan masuk surga juga. Ya. Kemudian siapa lagi? Dari kalangan wanita seperti Rumaisah. Kata Nabi SAW, ra'aitu Rumaisata fil jannah. Aku melihat Rumaisah di surga. Siapa Rumaisah? Ummu Anas, ibundanya Anas ibn Malik radhiyallahu. Kenapa? Karena perjuangan dia. Ya, Rumaisah ini bayangkan ketika dia menikah dengan Malik ibn Nadhr, orang kafir. Malik ibn Nadhr itu tidak suka dengan Islam. Ini Rumaisah masuk Islam duluan. Ya, Ummu Anas ini. Jadi punya anak, Anas bin Malik masih bayi, ditimang-timang tuh. Kalau nggak ada suaminya, maka dia akan mentalkinkan la ilaha illallah di telinganya. Ya Anas, katakan la ilaha illallah.
Nanti kalau ada suaminya diam dia. Nanti kalau ketahuan suaminya marah-marah, maka dia pindah ke tempat lain, ditalkinkan lagi dengan la ilaha illallah. Bayangkan tuh, supaya anaknya jangan ikut agama bapaknya. Tapi Allah takdirkan kemudian dia safar, meninggal di jalan. Ya, dan belakangan Rumaysah menikah dengan Abu Talha, maharnya Islam. Makanya Rasul mengatakan perjuangan Rumaysah ini sampai mengatakan aku melihat Rumaysah di surga. Ya. Atau contoh umpamanya dari kalangan perempuan Nabi SAW bicara tentang Khadijah. Ya, Khadijah di surga. Sebagaimana kabar malaikat Jibril mengatakan, kabar gembirakan kepada Khadijah bahwa Allah sudah membangun satu rumah yang sangat megah di surga, la nasaba fiha wala khasab, yang tidak ada kebisingan dan tidak ada keletihan di dalamnya. Artinya jelas-jelas surga untuk Khadijah. Atau Aisyah radhiyallahu anha juga dihabarkan dengan surga. Dan banyak para sahabat yang dijanjikan masuk surga, bahkan semua sahabat dijamin masuk surga. Allah katakan wa kullan wa'adallahul husna. Semua sahabat dijanjikan kebaikan. Kata Al-Hafidh Ibnu Hazm rahimahullahu taala mengatakan kalimat husna di sini penafsirannya adalah al-jannah. Maknanya kullan wa'adallahul jannah. Semua sahabat dijanjikan surga. Semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu